Matius 13 ayat 19 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saya percaya perumpamaan yang kita baca, yang telah kita dengar melalui kebenaran firman tadi adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berbicara tentang perumpamaan, kurang lebih kalau dibahasakan sekarang, Tuhan itu berbicara tentang karakter. Ya, boleh-boleh saja engkau keluar masuk gereja, tetapi kalau hatimu keras, berbicara tanah hati atau karakter, kalau hatimu keras, percuma. Boleh-boleh saja engkau keluar masuk gereja, engkau melayani, tetapi kalau hatimu penuh dengan batu-batu, percuma. Tuhan Yesus katakan, batu-batu apa? Kekecewaan, kepahitan, kebencian, tidak dapat mengampuni dan lain sebagainya. Percuma. Mungkin begitu ya, kesombongan, kemunafikan. Lalu Tuhan Yesus juga bilang, engkau keluar masuk gereja, sudah melayani, tapi engkau dicekam rasa khawatir terus. Percuma. Itu pun kamu tidak akan pernah bertumbuh. Betul? Jadi yang artinya memang Tuhan menghendaki supaya kita itu mempunyai tanah hati yang baik. Sebab apa? Tanah hati yang baik, buah-buah roh itu akan muncul. Karakter yang unggul, karakter yang tahan uji itu muncul. Jadi itu sebabnya melalui pembacaan ayat yang sudah saya bacakan tadi, Tuhan itu ya sedang memperingatkan bahwa di dalam kehidupan, supaya kita tidak bisa menjadi murtad, supaya kita ini tetap bertumbuh, ya jangan sampai tidak bertumbuh. Tuhan berpesan ya kita harus memperhatikan ada dua ujian yang harus dihadapi oleh semua orang di dunia. Kalau kita ringkas itu ada dua ujian yang harus kita hadapi di dalam dunia ini, dihadapi semua orang. Jadi yang pertama itu ujian yang terlalu berat, yang kedua ujian terlalu ringan. Ujian terlalu berat itu apa? Dikatakan ayat-ayat yang sudah kita baca, apabila datang penindasan dan penganiayaan. Nah ini, jadi aniaya dan penindasan itu hidup serba sulit. Nah, jadi itu sebabnya kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya menghadapi kehidupan yang serba sulit, Bapak Ibu harus bisa melewati ujian itu. Ya, harus bisa. Apalagi dikatakan ujian yang kedua yang terlalu ringan, yaitu apa? Kekayaan. Dihimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dunia sehingga kamu tidak bertumbuh. Jadi kekayaan itu berbicara apa? Hidup serba mudah. Lah itu di dalam kehidupan ini kita harus mengerti ada ujian, ya ujian yang hidup serba sulit, ada ujian hidup serba mudah. Jadi ada orang itu diuji dengan kondisi keadaan miskin, susah, berhasil. Tetapi belum tentu, saudara, pada waktu dia diuji dengan kekayaan, dengan berkat-berkat Tuhan. Ada banyak orang ya dulu setia, tapi pada waktu dia sudah diberkati, dia lupa kepada Tuhan. Bisa enggak, saudara? Bisa. Jadi itu sebabnya memang hidup orang Kristen itu ibarat seperti kita itu seperti orang sekolah. Jadi Yesus itu guru, kita murid-muridnya.
Jadi untuk naik kelas, kita harus lulus ujian. Dari kelas 1 ke kelas 2. Diuji enggak? Diuji. Kelas 2 ke kelas 3. Diuji enggak? Diuji. Kita ingin jadi dokter. Kita senantiasa enggak lulus. Enggak bisa. Sama kita, saudara dan saya ingin masuk surga. Ada ujiannya. Tiap hari diuji oleh Tuhan. Ujian terlalu berat, ujian terlalu ringan. Hidup serba berat, hidup serba mudah. Nah, itu. Kita harus mengerti. Jadi kan ada orang itu di masa mudanya melayani hebat, luar biasa, dipakai Tuhan. Tetapi di hari tuanya pada waktu dia diuji oleh karena perubahan di dalam kehidupannya, oleh karena fisiknya sudah semakin merosot, semakin melemah. Nah, pada waktu diuji dengan sakit penyakit, kalau imannya tidak kuat, dia tetap kalah. Betul? Nah, jadi sekali lagi banyak ujian yang harus dihadapi. Jadi anak-anak Tuhan memang harus siap menghadapi perubahan. Di waktu kita diuji, pada waktu susah, kita harus bisa. Tuhan memberikan kita senang, kita jangan takabur. Betul ya? Diuji Tuhan dengan kesulitan, Tuhan mengendaki kita itu berhasil. Diuji dengan kemudahan, Tuhan tidak mengendaki kita itu gagal, harus berhasil. Diuji dengan kemiskinan, ya Bapak Ibu Saudara dan saya harus bisa menghadapi dengan semangat, tidak putus pengharapan. Diuji dengan kekayaan, tetap kita rendah hati. Diuji dengan sakit penyakit, kita tetap bersabar. Diuji dengan kesehatan, kita tidak perlu sombong. Amin. Jadi sekali lagi saya mau katakan, setiap ujian memang dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menyempurnakan karakter kita. Jadi bila hari-hari ini kita diuji, ya kasih kita, sukacita kita, kesabaran kita, penguasaan diri kita, kemurahan kebaikan kita, semua diuji loh saudara. Kita harus siap. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.